Quran surah 7 ayat 96. Paling kanan sebelah atas. Tadi kan nas kan? Terus ini iman kan? Nah, sekarang tambah lagi satu. Semakin kita tambah dengan kebaikan, semakin cepat rezeki mengalir. Dan Allah tawarkan untuk semua tanpa batas, bukan satu dua orang. Seakan ingin memberi kesan bahwa rezeki Allah itu terbuka untuk siapapun. Rahmat Allah sangat luas. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu, iman tuh. Wattaqau. Plus takwa. Imannya tambah takwa. Nah. Coba. Saya tanya lagi. Rezeki tadi di mana ditetapkan? Di langit. Langit kan? Nah, diturunkan kemana? Sekarang perhatikan. Kalau iman kita tingkatkan, diisi dengan takwa maksimal, walau anna ahlal qura, kalau ada satu penduduk negeri, satu semuanya, bukan satu dua orang. Kita berdoa di Indonesia ya kan? Baik semua. Amanu, mereka mau beriman kepada Allah. Wattaqau, lalu tingkatkan imannya dengan meningkatkan takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka semua pintu keberkahan rezeki di langit dan di bumi. Atas bawah. Makanya kita katakan Mekah negeri mubarak. Kan? Madinah mubarak yang diberkahi. Karena diberkahi rezekinya dari atas dari bawah. Ya. Coba gersang begitu kok tiba-tiba pisang ada, semua jenis buah ada, segala ada. Dan manusia yang beraktivitas ya seringkali, mohon maaf ya, dipandang ya biasa, bahkan sedikit dinilai kecil gitu ya oleh masyarakat dunia. Ya, ada di antara teman-teman kita itu satu negara pecahan dari Pakistan, Bangladesh ya. Jadi India pecah Pakistan kemudian jadi sebagian Bangladesh. Itu Bangladesh rata-rata teman-teman kita, dan ini menggambarkan situasi ya. Dan kita mendoakan semua yang terbaik gitu kan. Kalau kita temukan di bandara ada, ini ada, macam-macam ada, dan mau menerima upah berapapun yang penting bisa bekerja gitu kan. Rata-rata di aspek-aspek pekerjaan yang sektor-sektor yang kecil gitu. Tapi di Mekah tidak, cuma di Mekah. Bagaimana Allah mengangkat status sosialnya jadi pemilik hotel, ya kan? Kemudian pemilik mobil, kendaraan macam-macam, catering, itu bisa naik statusnya di Mekah itu, saking berkahnya. Allah ingin menunjukkan ketika negeri diberkahi, apapun itu, semua tidak ada ukuran manusia di situ. Maka diturunkan oleh Allah semua jenis kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan semua hal tadi, kemuliaan-kemuliaan, gampang, enak, terbuka semua, dan berkah hidupnya, bertambah kebaikannya, maka tingkatkan iman dengan takwa. Ya. Nah, lalu turunlah jaminan Allah di Quran surah At-Talaq, turun ke bawahnya tuh, ayat 2-4. Kalau kita bisa tingkatkan takwa kan, amanu wattaqau kan, maka lihat jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, semakin meningkat, maka yang pertama Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang dialami. Rizki bahkan yang datang dari sisi yang tidak diduga. Jadi kalau kita orang beriman, ini kan kita puasa kan sekarang. Dan di antara fungsi puasa meningkatkan takwa kan? Maka demi Allah saya katakan, kalau 80% lebih lah umat Islam di Indonesia benar puasanya, meningkat takwanya, dan negara pasti akan terbantu. Akan terbantu. Ya, taruhlah di krisis misalnya di bidang ekonomi, macam-macam dan sebagainya, itu akan terbantu. Akan datang. Allah kirimkan sesuatu yang mungkin kita harap-harapkan terjadi baiknya. Ya, jadi otomatis itu. Ya, otomatis. Jadi saya kira sekarang harus ditingkatkan. Peningkatan puasa kita ya, sholatnya tingkatkan, baca Qur'annya, tata diri kita lebih baik lagi, sehingga menghasilkan kejujuran, goalnya itu kan, ya, kedisiplinan, kemuliaan, ya, toleransi dalam konteks yang dibenarkan dan turunan-turunannya. Kemudian terakhir, kalau kita tanya, gimana contohnya? Adakah jaminan dari Allah untuk itu terwujud atau hanya janji saja? Allah buktikan lewat Maryam, Quran surah Ali Imran ayat 37. Ini buktinya. Yang meningkatkan iman, meningkatkan takwa, akhirnya sebelum minta sudah Allah kirimkan, seperti yang pernah saya kisahkan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Makanya kita nggak bisa ngeles, itu kan nabi ya Allah, itu kan rasul. Ini bukan nabi, bukan rasul. Itu kan laki-laki ya Allah, ini saya kirimkan perempuan. Namanya Maryam. Disiapkan oleh orang tuanya, meningkatkan iman dan takwa. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tuh. Rizqa, istrinya Mas Fahad, rizqa. Wajada 'indaha rizqa. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Mihrab itu tempat untuk meningkatkan iman dan takwa. Begitu ditingkatkan itu, datang rezeki. Setiap waktu. Ya, sampai Nabi Zakaria berkata, "Qala ya Maryam anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min indillah. Lihat ujungnya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini konsepsinya. Kalau kita mampu meningkatkan iman dan takwa, Allah kasih rezeki dari sisi yang tidak terduga, bahkan enggak ada batas. Dan itu kemudian dipraktikkan, Nabi ajarkan pada sahabat, ya, Abdurrahman bin Auf mempraktikkan, modal cuman pakaian, meningkatkan rezeki kepada Allah. Ya, beliau orang kaya di Mekah, kekayaannya banyak. Masuk Islam, diambil kekayaannya, kemudian dipersilahkan hijrah dengan pakaiannya saja.
dan dibiarkan, nggak dieksekusi untuk memberikan kesan kepada masyarakat waktu itu nih, kalau masuk Islam begini hasilnya. Dan belum tentu selamat sampai dengan ke Madinah, jaraknya 400 kilo. Kan banyak badai dan sebagainya. Nyampe ke Madinah, orang Madinah sangat baik perilakunya sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, saling membantu luar biasa. Yang haus disambut dengan orang bawa minuman, lapar bawa makanan. Orang kaya jadi fakir diterima oleh orang kaya lagi. Apa pertanyaannya? Ya, lihat kalimatnya baik-baik. Akhil karim dalam bahasa kita. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang baik, aku dengar engkau pernah kaya. Ya, kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaanku. Ambil setengah kekayaanku. Ya, karena tahu orang biasa kaya kan beda, ya. Cara bersikapnya, kemudian kan gaya hidupnya dan sebagainya. Makanya di rumus fisika itu F1 ya sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, semakin tinggi kan semakin besar. Gitu kan? Kalau orang naik angkot kan umumnya tawadu, turun terus bayar gitu kan, sedekah, gitu kan? Tapi dia semakin naik, kadang-kadang ada orang kurang kontrol, buka pintu aja nggak bisa gitu kan? Yang paling menarik apa? Lupa, akan ada hukum Pascal, hukum tekanan di gaya itu. Saya belajar fisika dulu. Ya, F berbanding lurus dengan P, hukum pressure-nya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi dikiranya ini banyak gaya tampilannya gitu kan, Abdurrahman bin Auf, takutnya tertekan hidupnya karena turun status kan. Silahkan ambil setengah hartaku. Aku dengar kamu ditinggalkan keluargamu. Kalau ingin menikah lagi, silahkan pilih perempuan paling cantik di Madinah, atau bahkan dari keluargaku, atau bahkan di antara istriku. Aku ceraikan, kasih untuk kamu sebagian. Masya Allah. Ini jangan dipikir pakai gambaran kita ya, tega ngasih istri sendiri, bukan begitu. Nanti ini lain konsepsinya, makanya masuknya pakai iman dulu. Kalau belum paham akalnya pakai iman, nanti iman datang hikmah, membimbing akal untuk paham. Ya, untuk mengerti begitu caranya. Maka apa jawabannya? Saya tanya deh, kalau antum jadi Abdurrahman bin Auf apa jawabannya? Datang ke Bekasi, antum itikaf luar biasa, tinggalkan keluarga, harta nggak ada, ambil setengah harta saya. Kalau perlu, belum dijawab, udah jawab ya. Ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakallah khair, semoga Allah berikan pahala kepada anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepada aku di mana pusat bisnisnya. Ya. Ternyata apa? Ternyata Abdurrahman bin Auf sudah dibekali oleh Allah melalui lisan Rasulullah dan prakteknya konsepsi bagaimana meningkatkan takwa. Kan setahun sebelum hijrah itu sholat. Dan diantara makna sholat itu untuk mencapai kesuksesan. Falah itu. Maka diajarkan maknanya. Makanya kalau kita tahu makna sholat dari awal sampai akhir, sukses hidup. Ya, walaupun definisi sukses kembali kepada capaian kita masing-masing dan target kita. Maka tunjukkan di mana pusat bisnisnya, di situ beliau kelola, dipraktekkan. Terus dekat lagi ke Allah, sholat, apa dan dipakai semua. Apa yang terjadi? Ya, nggak nyampe 3 bulan, itu sudah terkumpul harta beliau luar biasa. Ya, untanya sudah mulai naik cukup banyak, kambingnya cukup banyak, dinarnya hampir 10.000 dinar waktu itu. Ya, setahun jadi orang paling kaya di sana. 2 triliun. Ya, udah terkumpul asetnya itu. Sampai dia meninggal kurang lebih 3 triliun asetnya itu. Jadi tercatat dalam sejarah, selama beliau sudah jadi orang kaya itu, pertama, utang orang Madinah yang punya utang itu dibebaskan oleh beliau. Kan? Itu setiap tahun. Yang punya utang siapa? Bebas. Ya, yang kedua, orang-orang yang perlu modal itu dimodali oleh beliau. Dimodali. Ya. Yang lainnya disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dapat bagian dari keberkahan hartanya. Termasuk semua istri Nabi SAW, sepeninggal Nabi itu, beliau yang support di donasi-donasi. Sampai Sayyidah Aisyah tuh memohon keberkahan kepada Allah untuk Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah kehidupan yang memosisikan harta sebagai bagian dari perangkat kehidupan kita untuk mencari bekal untuk pulang. Kalau sudah paham begini, enak hidup. Ya, saya coba praktekkan dan konsepsi terakhirnya harus pandai melihat butuh kita itu seberapa. Lihat di keluarga. Maka selebihnya itu adalah sarana ibadah kita kepada Allah. Gitu. Mungkin dititipkan pada kita untuk itu karena ngejar yang lain mungkin dengan ilmu, dengan tenaga, dengan macam-macam. Sebelum itu dipindahkan kepada orang lain. Ya, itu untuk ini. Belum nanti ilmu, belum kedudukan dan sebagainya. Saya kira itu ya untuk hari ini.